Panjenengan berdua dari mana? Dari Tuban. 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 Masnya juga sama? Bareng berdua? Tahu tentang saya dari YouTube Putra Romo Channel apa dari seseorang? Mulanya dari seseorang di grup sebelah, lalu saya potong. Sudah lama Mas laku? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Sebelumnya pernah berspiritual? Pernah. Spiritual apa itu? Dalam hal apa itu? Torekot. Oh, spiritual keagamaan. Masnya juga sama, Mas? Malam ini di tahapan apa panjenengan berdua? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Apa yang menjadikan panjenengan tertarik tentang apa yang saya kasih? Padahal panjenengan pernah berspiritual agama. Mengenal diri yang tentang mengenal dirinya. Tapi ada banyak nggak video-video saya yang panjenengan simak? Ada banyak, lumayan banyak. Pernah ketemu nggak dengan video yang di dalamnya saya ngomong, Mas ini sulit banget loh, ini sulit banget. Pernah ketemu? Ini nggak gampang, ini nggak remeh. Jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Pernah ketemu video yang saya di dalamnya ngomong gitu, pernah ya? Nah sekarang kan panjenengan sudah melakukan, mengalami kesulitan tidak Mas ya? Dari Tuban ya, mengalami kesulitan tidak? Nah, ketika sakit, kalau diamnya? dan selalu Ya, mengalami kesulitan enggak maksudnya? Soalnya kalau yang namanya torekoh itu kan menghadirkan kan, entah itu ketika wirid atau ketika dzikir atau ketika kan sistemnya kan menghadirkan, bukan mendiamkan diri. Makanya di dalam tafakur ya termasuk di dalam tarekot itu sendiri kan nggak ada upaya diam ya. Nggak ada upaya diam, bahkan di setiap saat hati itu harus berzikir kan gitu ya kan. Hati itu nggak boleh terisi dengan yang lainnya, harus diisi dengan nama Allah, katakanlah salah satunya kan nama Allah atau nama Nabi atau nama siapa kan gitu. Itu dibuat zikir di dalam hati terus di sepanjang hari kan. Artinya kan enggak ada bentuk upaya diam. Nah di sini diam adalah menjadi inti. Nah itu jadi mengalami kesulitan gitu. Nah. Dalam pengkajian diri menggunakan metode manunggaling kawula Gusti atau manunggaling wahyu pancagaib.
dan berlandaskan wahyu pancalaku atau iman. Di titik diam ketika bersamadhi setelah patrap, di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini untuk orang-orang yang belum terbiasa rumit banget Mas ya. Itu sulit sekali untuk orang-orang yang belum terbiasa. Karena sebelum menggunakan metode ini, itu kita nyaris tidak tidak diarahkan ke diam. Apalagi di luar patrap samadhi, ketika berkegiatan, ketika dan lain. Nah, kita diarahkan untuk fokus sama pekerjaan, fokus sama kegiatan dan lain sebagainya. Nah, karena belum terbiasa ini tadi, ini dua hal yang menjadi inti di dalam pengkajian kita ini sangat rumit sekali. Sangat sulit sekali di situ. Lah dua hal yang saya maksud itu tadi, itulah intinya wahyu pancalaku atau iman. Bisa dua hal itu, bisa diam ketika bersamadhi setelah patrap, di luar patrap samadhi apapun yang terjadi, hanya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah sebenar-benarnya iman. Kalau belum di dua hal itu berarti belum beriman. Belum berwahyu pancalaku. Jadi kalau seseorang itu benar beriman, benar berwahyu pancalaku, pasti hanya dua hal itu yang dilakukan. Hanya dua hal itu. Ketika berhubungan dengan Tuhan, hanya diam yang dia lakukan. Tidak ada kegiatan lain. Selain diam itu nggak ada kegiatan lain. Kalau berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan sesama makhluk, selain menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu nggak ada yang dilakukan. Nah, kita belum terbiasa di dua hal ini. Kebiasaan kita ketika kita menghadap Tuhan, kita sibuk dengan kepentingan pribadi kita. Ketika berhadapan dengan sesama makhluk hidup, kita sibuk mengontrol orang lain, bukan mengontrol diri sendiri. Ketika kita berhadapan dengan sesama makhluk, kita sibuk mengontrol makhluk-makhluk lain, bukan mengontrol dirinya sendiri. Ketika berhadapan dengan Tuhan, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Nggak peduli tentang Tuhan, nggak peduli soal Tuhan. Lah dua hal ini nyaris tidak pernah kita lakukan. Dua hal ini nyaris tidak pernah kita lakukan. Nah, Berbon, ada pertanyaan terkait itu. Tentang itu ada pertanyaan enggak? Ini di dalam pengkajian apapun enggak pernah diungkap, Mas. Enggak pernah. Panjenengan ngaji dimanapun, ketika menghadap Tuhan, ya panjenengan akan diberi saran untuk tidak diam. Intinya untuk tidak diam.
saran yang akan diberikan kepada panjenengan adalah untuk tidak diam. Sampai gempor disuruh membaca sesuatu. Dengan jumlah ribuan bahkan miliaran kali. Sama sekali tidak disarankan untuk diam. Sedangkan di luar patrap samadhi, panjenengan akan disarankan untuk memperhatikan apapun yang ada di sekeliling panjenengan. Bukan memperhatikan diri panjenengan sendiri. Karena ketika kita memperhatikan apapun yang ada di depan kita, di sekeliling kita, kita akan mengetahui apakah yang ada di depan kita itu orang jahat apa bukan, orang banyak dosa apa bukan. Nah, itu saran-saran seperti itu yang diberikan. Bukan ketika berhadapan dengan apapun, memperhatikan diri sendiri agar supaya jeleknya kita sendiri itu kita bisa tahu, kekurangan kita sendiri itu kita bisa tahu. Tidak diberi saran seperti itu. Nah, itulah yang membuat kacau dunia selama ini. Apalagi di dalam spiritual Tarekoh sudah sampai pada ajaran kebatinan. Pasti yang dicari-cari adalah isi hatinya orang lain. Dibuat nerawang orang lain, digunakan untuk mendeteksi pikirannya orang lain. Jangankan kepada Tuhan, ke dirinya sendiri aja enggak malahan. Nah, logikanya, kita kan lebih suka sama logika tuh Mas ya. Kita kan lebih suka sama logika. Logikanya, kalau seseorang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, konon katanya itu kan bisa mengetahui isi hatinya orang lain. Nah, kalau memang iya seperti itu, sepertinya lebih baik digunakan untuk mengetahui isi hatinya sendiri kan. Bagaimana mungkin bisa mengetahui isi hatinya orang lain tapi isi hatinya sendiri nggak tahu. Nah, itu secara umum. Harus secara khusus. Kalau ilmu kebatinan di dalamnya itu seperti itu, wow, kayaknya bisa digunakan untuk menembus Tuhan kan. Bukan untuk yang lainnya kan. Ya. Daripada menembus alam gaib, mengetahui gerandong, pocong, mak lampir, lebih baik digunakan untuk menembus surga agar mengetahui di mana posisi Tuhan berada. Kan ngono jan. Logikanya kan seperti itu. Lah nanti ke depannya panjenengan itu harus seperti itu loh Mas. Panjenengan itu. Kalau tidak, jenengan akan masuk ke dalam ranah luput. Tidak tepat. Lah di situ panjenengan bisa disentuh karma. Artinya nggak ada bedanya dengan yang lain-lain. Lah itu beratnya kan di situ. Kalau sulitnya ada di tentang diam ketika bersamadi. Setelah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu titik sulitnya. Nah, kalau titik beratnya, berlaku seaslinya, ini yang berat Mas. Itu berat banget itu. Berlaku seaslinya. Seaslinya manusia gitu loh Mas. Seaslinya manusia. Jadi aslinya manusia itu polos, suci, bersih, apa adanya. Itu aslinya manusia.
Kalau enggak itu berarti palsu itu manusia itu. Udah palsu itu. Udah palsu. Sesungguhnya pengkajian apapun, apalagi itu tentang diri, pengkajian apapun, apalagi itu tentang diri, tentang kajian diri. Bahkan tentang ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan termasuk di dalamnya. Itu nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada yang berupaya menjaga kebersihan otak atau pikiran. Menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Lah ini loh, nyaris tidak ada upaya-upaya ini. Itu yang menjadikan pengkajian tersebut, entah itu tentang spiritual, entah itu tentang keilmuan, seiring berjalannya waktu, punah. Padahal yang namanya berhasil, yang namanya sukses, itu rahasianya ada di 3 hal itu. Ada di 3 hal itu. Ada di otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya. Ada di hati atau batin yang terjaga kebersihannya. Ada di kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya. Ada di situ rahasianya. Bukan di ilmunya. Bukan di pengkajiannya. Tapi ada di praktek atau upaya tentang 3 hal itu. Itu rahasianya di situ. Kalau panjenengan pernah berada di dunia keilmuan, panjenengan pasti ngerti, paham, dan tahu bahwa yang disebut orang sakti itu bukan orang yang tidak mempan dibacok. Orang sakti itu adalah orang-orang yang terjaga kebersihan otak atau pikirannya, terjaga kebersihan hati atau batinnya, terjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Jadi bukan orang yang tidak mempan dibacok, bukan orang yang bisa berdiri di atas air, bukan. Itu masih belum sakti itu. Nah, beratnya di dalam pengkajian ini adalah di bagian itu, Mas. Sebab karena itu satu-satunya syarat dan itu utama di dalam pengkajian ini adalah bertobat. Nggak ada syarat lain selain itu. Nggak ada. Jadi syaratnya itu bukan uang, syaratnya bukan bertapa, syaratnya bukan membaca mantra sekian ribu, bukan. Syaratnya pindah agama, bukan. Syaratnya adalah bertobat. Karena hanya dengan bertobat, kita akan konsekuen menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Lah, siapapun dia, jika otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, dia akan mengetahui apapun tanpa batas.
Kalau hati atau batinnya terjaga kebersihannya, dia bisa memahami apapun tanpa batas. Ini ukurannya tanpa batas loh, Mas. Nah, dan siapapun dia yang kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, dia bisa mengerti apapun tanpa batas. Nah, kalau bisa mengerti apapun tanpa batasan, bisa memahami apapun tanpa batasan, bisa mengetahui apapun tanpa batasan, ilmu apa kira-kira yang tidak dia miliki? Lah terus yang dimaksud Allah itu mau sembunyi di mana itu? Kalau sudah seperti itu, ya? Mengerti tanpa batasan, memahami tanpa batasan, mengetahui tanpa batasan. Allah tidak bisa sembunyi, Mas. Nah, sesungguhnya rahasianya itu ada di situ, Mas. Rahasianya ada di situ. Walaupun panjenengan tidak pernah berguru kemana-mana, tidak pernah mengkaji diri dimanapun, tidak pernah. Tapi kebersihan otak panjenengan terjaga, kebersihan hati panjenengan terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan terjaga. Wow, nggak ada yang panjenengan tidak tahu, yang panjenengan tidak paham, yang panjenengan tidak ngerti, itu nggak ada, Mas. Sebab karena itu di era para leluhur pendahulu kita itu sekolahan tidak ada, kampus tidak ada, pesantren nggak ada. Namun apa? Para pendahulu kita bukan cuma bisa menulis, tapi bisa menciptakan tulisan-tulisan yang sampai sekarang kita gunakan itu. Nah, itu kan warisan dari para leluhur kita. Itu. Jadi tentang hal yang lainnya itu tidak penting. Perlu tapi tidak penting gitu loh, Mas. Perlu tapi tidak penting. Yang terpenting adalah kebersihan otak atau pikiran kita yang terjaga, kebersihan hati atau batin kita yang terjaga, dan kebersihan kelamin atau syahwat kita yang terjaga. Itu yang terpenting dan utama. Kalau tujuan kita adalah ilmu kesaktian, jika tiga hal ini terjaga kebersihannya, ilmu apapun bisa panjenengan miliki. Itu rahasianya ada di situ. Nah, selama ini bentuk upaya yang kita lakukan itu justru bukan menjaga kebersihan, tapi nambahi kotoran malahan, nambahi kotoran-kotoran, nambahi noda-noda. Nah, terus kenapa orang-orang yang terjaga kebersihan otak atau pikirannya, terjaga kebersihan hati atau batinnya, terjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, bisa memiliki ilmu pengertian tanpa batas, bisa memiliki ilmu pemahaman tanpa batas, bisa memiliki ilmu pengetahuan tanpa batas. Kenapa kok hanya menjaga itu tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa bertapa, tanpa membaca mantra, tanpa mengkaji itu, mengkaji ini? Kok bisa? Bukankah di dalam kitab-kitab spiritual sudah dijelaskan
bahwa otak atau pikiran kita itu adalah Baitul Makmur. Otak atau pikiran kita itu adalah Baitul Makmur. Rumahnya Allah ketika Allah itu menciptakan sesuatu. Ketika Allah itu menciptakan sesuatu, dia bersinggasana di dalam Baitul Makmur. Lah Baitul Makmur ini apa? Baitul Makmur itu adalah otak atau pikiran kita. Nah kalau Allah itu bersinggasana di dalam otak kita, apa yang kita tidak tahu, Mas? Logikanya kan gitu. Namun bagaimana mungkin Allah akan bersinggasana di dalam Baitul Makmur kalau Baitul Makmurnya itu kotor, kan gitu. Hati atau batinnya manusia itu adalah Baitul Muharram. Lah Baitul Muharram itu apa? Baitul Muharram itu singgasananya Allah ketika Allah itu memelihara apa yang sudah diciptakan. Nah kalau Allah bersinggasana di Baitul Muharram, yang tidak lain dan tak bukan adalah hati atau batinnya kita. Apa yang kita tidak paham? Lawang di dalamnya Allah. Namun bagaimana mungkin Allah akan bersinggasana di dalam Baitul Muharram? Nah kalau hatinya itu dipenuhi dengan syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, wayuh. Nah. Bagaimana mungkin? Kelamin atau syahwatnya manusia itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis itu apa? Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis itu adalah singgasana Allah ketiga ketika Allah itu menyempurnakan apapun yang sudah diciptakan dan dipelihara tadi. Jadi kalau Allah yang bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita. Apa yang kita tidak ngerti, Mas? Lawang di dalamnya Allah. Namun bagaimana mungkin Allah akan bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis? Kalau Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdisnya kotor. Nah selama otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita ini belum bersih, kalau sudah bersih, kebersihannya tidak terjaga, maka selama itu Tuhan akan ada di luar diri kita. Maka selama itu Allah ada di luar diri kita. Maka di luar diri kita adalah alam semesta seisinya. Dan belum ada satupun makhluk yang bisa mengetahui seberapa luas alam semesta ini. Dan isinya alam semesta ini, seberapa triliun itu belum ada makhluk yang bisa mengetahui. Lah terus panjenengan mau nyari Allah di mana kalau Allahnya ada di luar? Lawang alam semesta itu luasnya tidak terjangkau, jumlah isinya tidak terhitung. Karena itu Allah dikatakan maha gaib. Selama Allah berada di luar diri, maha gaib. Namun kalau Allah sudah bersinggasana di dalam Baitul Makmur, atau bersinggasana di dalam Baitul Muharram, atau bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis, Allah itu sudah nggak gaib. Ketika Allah bersinggasana di dalam Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Lah di situ panjenengan baru bisa melakukan ritual-ritual peribadatan. Kalau belum, ritual peribadatan, ibadah apapun maksudnya, itu tidak sah. Kalau Allahnya masih gaib,
ibadah apapun yang panjenengan lakukan itu ndak sah kalau Allahnya masih gaib. Jadi syarat beribadah adalah ma'rifatullah terlebih dulu, menyaksikan Tuhan terlebih dulu. Namun bagaimana bisa menyaksikan kalau Allahnya masih gaib? Nggak tahu di mana tempatnya. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya berarti sesungguhnya tidak ada satupun manusia itu yang tidak mengerti, Mas. Tidak ada satupun manusia yang tidak paham. Tidak ada satupun manusia yang tidak tahu. Seluruh manusia hidup, yang penting masih hidup loh ya. Seluruh manusia hidup itu sesungguhnya mengerti, memahami, mengetahui. Yang menjadikan manusia itu tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui adalah noda yang menodai kelamin atau syahwatnya. Noda yang menodai hati atau batinnya. Noda yang menodai otak atau pikirannya. Itu yang menjadikan tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui. Akibat dari tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, maka yang dilakukan hanya meraba-raba. Resikonya orang meraba-raba jika tidak tepat pasti jatuh. Apapun yang tersentuh pasti ngelimpang. Apapun yang tersentuh pasti jatuh. Kalau yang jatuh bantal enggak pecah. Nah, kalau yang diraba gelas, terus gelasnya jatuh, berkeping-keping. Nah, kehidupan seperti itulah yang kita alami selama ini. Makanya nyaris tidak ada orang yang bisa mengerti, memahami, mengetahui kekurangan diri sendiri, keburukan diri sendiri, kejelekan diri sendiri, dosanya diri sendiri, karmanya diri sendiri. Itu nyaris jarang yang mengerti, memahami, dan mengetahui. Karena ketika berhadapan dengan alam semesta seisinya, sibuk memperhatikan orang lain, bukan memperhatikan diri sendiri. Nyaris tidak ada orang yang mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu Allah ketika menghadap Allah. Karena ketika menghadap Allah sibuk sendiri, Allahnya tidak dikasih waktu. Allahnya itu tidak dikasih kesempatan. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk melakukan ritual-ritual untuk dirinya sendiri. Sibuk melakukan ibadah-ibadah untuk dirinya sendiri. Ritual yang dilakukan, ibadah yang dilakukan itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, sesulit apapun dua hal yang sudah saya sampaikan tadi di dalam pengkajian ini. Seberat apapun satu hal yang sudah saya sampaikan tadi di dalam pengkajian ini.
itu bergantung dari seberapa bersih otak atau pikiran panjenengan, bergantung dari seberapa bersih hati atau batin panjenengan, bergantung dari seberapa bersih kelamin atau sawat panjenengan. Semakin bersih, semakin mudah dan ringan. Paham masih? Ini panjenengan masih pendatang baru ini. Tentang kata-kata saya yang mengatakan kelamin atau syahwat, paham nggak jenengan? Soalnya kelamin atau syahwat selama ini terlalu cetek kita memaknainya. Paham nggak jenengan? Tentang kelamin atau syahwat yang saya katakan dari tadi. Kelamin atau syahwat yang saya katakan menurut panjenengan apa coba? Keinginan yang salah. Nah, kalau panjenengan nafsu. Ya keinginan ya nafsu itu kan sama. Ya berarti panjenengan paham. Karena selama ini secara umum kelamin atau syahwat yang sering saya ungkapkan itu kan tentang begini. Tentang ngesek. Nah itu mayoritas orang-orang yang menentang saya itu adalah predator seks. Iya. Ajaran sesat, masa dilarang melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Kalau dia bukan predator seks, sangat setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi untuk orang-orang yang sebagai predator seks, wah menentang banget. Apalagi ketika saya ngomong kelamin atau syahwat, langsung. Karena apa? Karena di otaknya para predator seks memaknai kelamin atau syahwat itu adalah hubungan seks gitu loh. Padahal kelamin atau syahwat yang saya maksud itu adalah keinginan-keinginan. Nafsu-nafsu itu bukan seks. Tahu predatornya dengan ini di ambang pintu peradaban manusia hidup di dunia yang hampir nutup ya, pintunya itu sudah hampir nutup, pintu tobatnya loh mas ya, bukan pintu apanya, pintu tobat itu sudah hampir sekali, tinggal sedikit lagi udah nutup, krep, udah nggak bisa. Secara spiritual disebut-sebut sebagai di ujung ya, zaman atau di akhir zaman. Ini ada banyak predator seks tersebar di mana-mana. Jadi kalau imannya atau wahyu pancalakunya tidak kuat, pasti akan menjadi mangsa. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Sama. Predator itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Sama saja. Terang-terangan, vulgar. Bahkan menggunakan sistem dibayar. Asalkan mau. Ya ini yang suka melacur ini kesempatannya, ini kesempatan emas bagi untuk yang suka melacur, seneng jajan di sana-sana, ini kesempatan emas. Karena apa? Bukan beli tapi dibayar, mas. Oleh para predator seks itu dibayar, bukan beli. Ini sedang marak. Ada pertanyaan, punya pertanyaan, coba tanyakan. Mungkin panjenengan selama ini punya pertanyaan, namun belum terjawab. atau punya unek-unek yang belum terjawab, coba.
Oh, Mas. Berarti intinya solusinya jalannya cuma satu, tobat. Iya, kalau tidak bertobat, nggak bisa bersih nih kita, Mas. Intinya tobat itu membersihkan tiga sisa. Enggak. Intinya tobat itu bukan seperti itu. Tobat itu adalah syarat agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita itu mempunyai kekuatan untuk menjaga kebersihan ini. Ya. Tanpa bertobat, kesadaran cinta kasih sayang hidup kita itu lemah. Dia tidak punya kekuatan untuk menjaga kebersihan Baitul Makmur, menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas. Itu tidak punya kemampuan. Jadi dengan pertobatan atau bertobat, maka kesadaran cinta kasih sayang hidup kita menjadi kuat, punya kekuatan, dan akan berusaha sekuat mungkin hingga tetes darah penghabisan menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Lah, sedangkan intinya bertobat itu sendiri apa? Intinya bertobat adalah berhenti, menghentikan semua masa lalu. Kenapa semua masa lalu kita harus dihentikan? Karena semua masa lalu kita itu tidak ada satupun yang mengarah kepada Allah, Mas. Tidak ada satupun yang mengarah kepada Tuhan. Semuanya itu mengarah ke selain Tuhan. Bahkan ketika kita beribadah di dalam agama yang kita yakini, tidak mengarah ke Tuhan sama sekali. Nah, ini yang harus diubah. Harus dihentikan kemudian diubah. Menjadi melakukan apapun mengarah hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhan. Tidak selain Allah. Tidak ke surga, tidak ke amal pahala, tidak ke itu ini dan lain sebagainya. Hanya kepada Allah. Paham ya? Jadi bertobat itu bukan untuk bukan orang jahat, Mas. Saya nggak pernah jahat, nggak pernah nipu orang, nggak pernah membunuh orang, kok disuruh tobat? Jangan salah paham. Tobat itu hubungannya bukan dengan hal-hal seperti itu. Tobat itu berhenti, menghentikan masa lalu. Itu. Jika tidak, maka kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak punya kekuatan untuk menjaga kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Tidak punya kekuatan, kalah dia. Pripun, Mas? Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak, masih. Panjenengan. Mas? Ayo, nanya. Biar lebih lagi, Pak. Nah. Untuk yang dimaksud dengan cinta kasih sayang hidup itu contohnya begini, misal kita minum teh, kita rasakan enaknya, terus kita sadari kalau itu adalah pemberian atau dari beratma hidup, lalu kita ucapkan terima kasih, seperti itu. Tidak. Itu bukan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup itu yang menjadikan panjenengan bisa menyadari, bisa melihat saya ada di sini duduk. Itu. Yang menjadikan panjenengan bisa ngangkat gelas wedang, minum gelas. Yang itu kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Jadi yang menjadikan panjenengan bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, selama ini itu adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Namun dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu lemah, tidak punya kekuatan, sehingganya hampir seluruh apapun yang panjenengan lakukan itu selalu membuat noda di sini, membuat noda di sini, membuat noda di sini. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah gerak-geriknya hidup. Yang menjadikan panjenengan bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa berpikir, bisa melakukan ini, bisa berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Itu adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu tidak bisa dibahas ya. Nggak bisa dibahas. Berarti untuk kesadaran kita tentang itu. Ya. Berarti kita melakukan kesadaran cinta kasih sayang itu berarti bentuk kesadaran kita tentang hidup yang menggerakkan. Bukan juga. Tidak juga. Seperti ini, Mas. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kita miliki selama ini, yang menjadikan kita bisa itu, bisa ini, dan bla bla bla, ini kita gunakan untuk kebajikan itu loh, Mas. Kita gunakan untuk kebaikan, untuk kebajikan. Paham? Sederhana kan? Ojo rumit-rumit mikirnya. Aslinya itu sederhana. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup itu tidak perlu diapa-apain gitu. Tidak perlu diapa-apain. Kesadaran cinta kasih sayang hidup kita ini akan menjadi kuat, akan menjadi kekuatan super power. Karena dia apa? Hidup ini kan ruhnya Allah. Hidup itu ruh Allah ya. Hidup itu ruhnya Tuhan. Nah artinya gerak-gerik hidup ini kan memiliki kan? Kalau Allah itu sakti, berarti ruhnya juga sakti kan. Ya, kalau Allah itu kuasa, berarti ruhnya juga kuasa kan. Namun hidup ini tidak akan memiliki kekuatan kalau digunakan untuk nyubit panjenengan, untuk nipu panjenengan. Maksud saya gitu. Paham ya? Ah, itu. Nah, selama ini kesadaran cinta kasih sayang hidup kita kan bisa dihitung sih, digunakan untuk itunya kan bisa dihitung kan. Mungkin dari 100% cuma 2% saja kita gunakan seperti itu. Sedangkan 98%-nya kan kita gunakan untuk merugikan orang lain, untuk menyakiti orang lain. Kan itu. Nah, karena itu kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak punya kekuatan, Mas. Padahal dia itu kuasa. Dia itu kuasa, dikarenakan dia adalah ruhnya Tuhan. Itu maksud saya. Lah untuk bisa seperti itu, untuk bisa konsekuen melakukan kebaikan gitu ya. Untuk bisa konsekuen melakukan kebaikan, itu kan dibutuhkan pertobatan, Mas. Keberanian untuk stop tentang masa lalu itu loh, Mas. Dibutuhkan keberanian di situ. Sehingganya bisa konsekuen. Walaupun dibenci orang, tetap lebih memilih menjadi orang baik. Walaupun difitnah orang, dibully orang, tetap lebih memilih menjadi orang baik. Nggak mau berhenti menjadi orang baik, itu nggak mau berhenti. Hanya karena dibully orang, difitnah orang, dibenci orang, nggak mau berhenti menjadi orang baik. Tetap memilih menjadi orang baik. Nah kalau nggak bertobat, di situ kan sulit, Mas. Mesti kumat lagi kalau nggak bertobat, Mas. Iya, gitu lah. Itu. Lah sedangkan terkait dunia, nah, ini paling awam dan paling umum itu kan urusan duniawi. Ya. Nah, urusan duniawi ini bukan tentang kebaikan atau kebajikan loh, Mas. Beda lagi loh ya.
Kalau tentang alam semesta seisinya, termasuk Allah di dalamnya, itu kaitannya dengan kebaikan atau kebajikan ketika kita digerak-gerikan oleh hidup. Nah kalau duniawi ini tetek bengai ini isinya kebutuhan lah, mayoritas memaknainya kan seperti itu ya. Lah tentang duniawi ini masuknya ke ranah syukur. Kalau kita tidak bertobat, syukur ini sepele tapi abot loh mas. Nggak gampang mas. Nggak gampang. Setelah kita bertobat yang artinya menghentikan seluruh masa lalu, menutup buku masa lalu, dan membuka lembaran buku baru, kita bisa konsekuen menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Walaupun banyak yang tidak menyukai. Nah, itu. Selain itu, kita bisa dengan sangat mudah bersyukur tentang suatu hal yang amat sepele sekalipun. Gitu. Nah. Artinya kita tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun untuk mengucapkan terima kasih terhadap apapun. Mas. Terima kasih ini sepele, tapi hanya orang-orang khusus yang mampu melakukannya, yang mampu mengucapkannya. Lah terkait ini Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatnya. Nah ini duniawi, ini urusannya duniawi nih. Itu urusannya duniawi, itu soal duniawi. Lah bagaimana Allah akan menambah nikmat kepada kita? Lah bersyukur aja enggak. Ya. Ada kalanya mau bersyukur tentang yang enak-enak saja, yang enggak enak enggak mau disyukuri. Jadi kita akan mendapatkan dua kemampuan. Satu, kemampuan untuk menjadi orang baik dan kemampuan untuk selalu bersyukur. Kemampuan menjadi orang baik ini urusannya dengan Tuhan. Nah, kalau kemampuan bersyukur, lah ini urusannya dengan alam semesta seisinya. Lah punya senjata dua ini apa? Punya senjata dua itu. Ada pertanyaan lagi? Biar lebih klik lagi. Masih? Ayo. Dunia torekot kan terlalu banyak hal-hal yang gaib-gaib toh. Nah, ini takok ini. Dan gaib saja selama ini kan kita tidak tepat memaknai, Mas. Gaib itu aja selama ini kita tidak tepat memaknai. Ada yang memaknai gaib, apa pocong itu juga gaib, tuyul itu juga gaib, ada yang memaknai seperti itu kan. Padahal gaib itu ruh. Nah kalau Allah itu dikatakan maha gaib, berarti Allah itu maha ruh, induknya ruh maksudnya. Ayo Mas.
Ada lagi? Ada pertanyaan, punya pertanyaan lagi? Monggo. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan setan. Jin dan manusia. Wah, jin dan setan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayatnya kan ngono toh. Maka seumur hidup mungkin hanya 2% saja yang mengarah kepada Allah kan. 98%-nya tidak mengarah kepada Allah. Artinya tidak beribadah. Banyak tidak beribadahnya. Lalu ibadah yang dimaksud itu apa? Ibadah yang dimaksud itu adalah kelakuan yang melibatkan Allah. Kelakuan yang mengarah menuju kepada Allah. Itu yang dimaksud ibadah. Jadi ibadah itu bukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, bukan. Ibadah itu adalah perbuatan yang melibatkan Allah, perbuatan yang menuju kepada Allah. Itu yang dimaksud ibadah. Ya. Jadi sholat, sembahyang, dan lain-lainnya itu belum tentu ibadah. Nah, kalau tidak menuju kepada Allah, kalau isi otaknya bukan Allah, katakanlah isi otaknya itu kepengen tenang, berarti kan menuju ketenangan, bukan menuju Allah. Itu. Jadi ibadah itu adalah perbuatan yang melibatkan Allah dan menuju Allah. Ayat yang menyamai itu lagi ada. Tidaklah sah ibadahmu jika belum ma'rifatullah. Ayo. Bagaimana mungkin kelakuan-kelakuan kita bisa melibatkan Allah dan menuju ke hadapan Allah. Lawang Allahnya saja kita belum tahu. Suka tidak suka. Suka tidak suka, kita harus melibatkan Allah di dalamnya. Karena tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa fungsi jika tidak ada Allah di dalamnya. Suka tidak suka, kita harus menuju hanya kepada Allah. Kalau tidak, mau menuju kemana? Kelak di akhir zaman, semuanya akan hakku hancurkan. Ayo harap menuju neng dini, orang menuju Allah. Enggak mas, ada pertanyaan lagi. Ini paingan nih mas, paingan. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan hidup. Itu adalah cara terbaik, tercepat, terdekat, termudah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat.
Ayo Sunan Bonang, Tubannya Sunan Bonang toh anu. Ada ya? Nah, ayo. Iya iki, anak putune Sunan Bonang piye pitakone ning ndi? Ajaran Sunan Bonang yang paling terkenal adalah nang neng ning nung. Ah, ono ning kono. Lah sampean wis tekan kono ae ono. Ya manunggal jati kuwi intine. Jadi inti ajarannya Sunan Bonang nang neng ning nung. Nah, itu diilustrasikan dengan gamelan. Nah, jenengan sing wong Tuban paham enggak kuwi? Lale iso nang neng ning nung apa? Ya manunggal jati. Piye arep iso nang? Bagaimana mau bisa nang? Hei wong Tuban. Kalau mengetahui tetangganya bisa tuku motor, panasmu. Nang neng ning nung. Nang tegese tenang. Neng meneng. Ning hening. Nung nunggal. Dengan 4 tahap itulah panjenengan bisa memasuki singgasana Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Artinya selama panjenengan belum bisa tenang, belum bisa diam, nggak akan bisa jenengan memasuki 3 singgasana itu. Nah, kalau belum memasuki 3 singgasana itu, ya kita nggak akan pernah bisa menyaksikan Allah. Allah tempatnya di situ, bersinggasana di situ. Ayo, ada pertanyaan lagi enggak? Monggo. Itu masalah yang pernah saya dengar di YouTube yang ikut sempurnakan 7 depan belakang. Iya. Kalau itu sebenarnya di video itu udah lengkap. Mungkin panjenengan cuma nonton sehingga nggak paham. Kalau panjenengan benar-benar nyimak, asli jenengan klik. Tidak ada satupun video saya yang tidak selesai. Semua konten video saya itu selalu selesai. Dan itu jelas. Jadi kalau berhadapan sama saya jangan menanyakan yang ada di video. Soalnya video itu jelas, harus komplit. Nggak bisa dipertanyakan itu. Kalau panjenengan mengetahui video cukup, sudah benar itu. Apa yang panjenengan mampu tangkap dari video itu, ya sudah benar itu. Seperti itulah maksud daripada video itu. Gitu. Yang pada intinya secara simpel, seluruh makhluk yang menghuni alam semesta ini terbentuk dari 7 dimensi.
apapun itu Mas, termasuk wujud kita. Apapun itu. Mau hewan, mau air, mau angin, mau langit, mau bumi, mau tumbuh-tumbuhan, semuanya itu terdiri dari 7 lapis. Nah, manunggal jati adalah manunggalnya 7 lapis ini. Contoh, bumi itu 7 lapis Mas. Langit juga 7 lapis. Angin juga 7 lapis. Api juga 7 lapis. Air juga 7 lapis. Semuanya itu ada 7 lapisan. Tubuh kita juga 7 lapis. Badan kita ini juga 7 lapis. Terdiri dari 7 lapis. Mulai dari bulu, kulit, terus darah, urat, daging, tulang, sumsum. 7 lapis kan? Yang lainnya juga sama, 7 lapis. Nah, kalau 7 lapis yang merupakan wujud kita ini bisa manunggal jati dalam artian manunggal yang sesungguhnya, maka akan mengait 7 dimensi keluar. Lah 7 dimensi keluar dari diri kita, lah ini yang terkait dengan kita. Dimulai dari diri kita, ke atasnya ada bapak ibu. Di atasnya bapak ibu ada kakek nenek. Dan seterusnya. Ke bawahnya kita ada anak kita, ada cucu kita, ada bla bla bla. Nah, 7 lapis keluar diri. Nah, kalau 7 lapis diri kita tersempurnakan, berarti 7 lapis keluar diri kita juga ikut tersempurnakan. Itu secara simpel, secara singkat. Komplitnya di video. Kalau video kan berjam-jam itu saya menjelaskannya. Jangan nonton, berarti orang kurang klik. Nah iya. Ayo apa nah? Nah, kalau terkait tulisan yang di sana, ya, biasanya orang-orang toreko, tasawuf tertarik dengan tulisan itu di sana di gambaran. Nah, kalau tentang tulisan itu, jika tujuannya selain Allah, selain Tuhan, ya. Kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah, dan sederajatnya, maka akan mengalami perjalanan seperti yang saya gambar di papan tulis itu. Tapi kalau tujuannya Tuhan dan berhasil sampai di Tuhan, selesai. Ada pertanyaan lagi? Tubannya mana Nun Sewu? Pelumpang. Pernah liwat sih. Liwat tok tapi. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Ayo. Lah, apa namanya? Modalnya panjenengan itu ini. Di papan tulis besar ini, nah itu modalnya panjenengan. Tentang klimaknya diam, ketika bersamadhi setelah patrap, di luar patrap samadhi, mengenai menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah ini jenengan pahami ini. Nah, pahami.
supaya tidak muncul protes di dalam diri panjenengan, tidak muncul nebak-nebak, bertanya-tanya, penasaran, itu tidak muncul kalau panjenengan paham ini. Dan sesungguhnya yang bisa menjadikan panjenengan itu ya ini gitu loh. Tanpa wahyu panca gaib dan sikap-sifatnya wahyu panca gaib, mayat kita itu mayat, Mas. Tidak bisa apa-apa. Jadi apa yang sedang kita kaji ini bukan tentang agama, bukan tentang ilmu, bukan tentang kebatinan, bukan tentang kesaktian, bukan tentang klenik, bukan perdukunan, bukan tentang paguyuban, organisasi, bukan tentang semuanya. Tapi tentang sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dan itu melintasi semuanya, melampaui semuanya. Monggo, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi? Aja mikir ngangen-angen sih mbok takokne engko. Sekiranya apa yang belum panjenengan pahami tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku ini? Baru Manunggal Jati malam ini? Ya, hati-hati loh ya Manunggal Jati. Itu puncaknya Manekung atau Gembleng. Manunggal Jati adalah ritual Mi'raj kalau di dalam spiritual agama Islamnya. Mi'raj. Isroknya dimulai dari panjenengan berangkat dari rumah nyampe ke sini, itu Isra. Nah, Mi'rajnya adalah Manunggal Jati. Perjalanan ruhnya panjenengan. Jadi panjenengan harus berhati-hati di situ. Diemnya harus benar-benar. Di luar patrap samadhi, apapun pokoknya, apapun, nikmati saja. Rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan protes, jangan kaget, jangan heran. Apalagi menolak, jangan. Karena panjenengan sudah sampai di tahapan patrap samadhi Manunggal Jati. Sudah nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Apapun dan bagaimanapun, ketika panjenengan bisa menonaktifkan otak atau pikiran panjenengan, panjenengan pasti tahu. Dan apapun yang panjenengan ketahui itu benar. Ketika panjenengan bisa menonaktifkan hati atau batin panjenengan. Apapun pasti bisa panjenengan pahami. Dan apapun yang panjenengan pahami pasti benar. Kalau panjenengan bisa menonaktifkan kelamin atau syahwat panjenengan, apapun panjenengan pasti mengerti. Dan apapun yang panjenengan mengerti itu pasti benar. Menonaktifkan otak atau pikiran berarti tidak berpikir. Kalau ada apa-apa tidak berpikir. Kalau ada apa-apa tetap cuek. Nah, tetap cuek, tetap tidak peduli. Menonaktifkan hati atau batin, ndak batin. Apapun kejadian yang terjadi dan dialami tetap diem, ndak batin, ndak nebak-nebak iki apa yo. Iki apa yo. Lah kok ngene, nah, enggak seperti itu. Menonaktifkan kelamin atau syahwat berarti
tidak berkeinginan. Mengalami kejadian apapun, tidak berkeinginan, tidak ingin tahu, tidak ingin menuju sesuatu, katakanlah. Dikasih motivasi seperti itu kan? Lah, menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat, ini adanya di ranah samadhi. Karena jika tidak, kita akan mengalami kesulitan untuk diam. Lawang tidak diaktifkan aja, aktif dewe kan pikirannya. Paham gak? Nah, ada yang belum paham apa enggak? Enggak, sekiranya apa yang belum paham? Enggak ada. Nah, masih. Nah, kalau di depan saya jangan pendiam, di depan saya harus cerewet. Orang cerewet akeh gak ngerti nih jenengan kok. Biar bisa istiqomah, langkah-langkahnya bagaimana? Ya bertobat itu tadi. Itu bertobat itu luas kuwi Mas. Luas engko. Istiqomah kan hubungannya karo disiplin kan. Setiap kali bersamadhi, panjenengan selalu berupaya diam, apapun yang terjadi. Di luar patrap samadhi, apapun yang terjadi, panjenengan selalu berupaya hanya menikmati rasanya saja. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya dengan kehati-hatian, dengan kejelian. Engko istiqomah dewe. Engko kan disiplin dewe. Itu kan apa, rasa dan perasaan kita mengalami ketentraman yang sangat luar biasa. Nah, kalau panjenengan sering di situ kan nanti rasa dan perasaan panjenengan ketagihan ning kono. Nah, artinya kan kok istiqomah dewe, otomatis istiqomah dewe. Margo ketagihan itu tadi. Dengan rasa dan perasaannya yang sangat menenteramkan, sangat enak sekali, membahagiakan sekali. Jadi kalau ada predator datang, apapun bentuknya lo ya, ora wis aku wis mandek. Gak, aku wis ora ngulangi masa lalu. Enggak. Predator yang panjenengan maksudkan bukan tentang seks kan? Yang lainnya juga banyak predator yang memancing pikiran kita untuk berpikir. Kan? Itu. Bentak kalau dia datang dan bentak. Kalau dia datang berbentuk pikiran bentak. Tidak, wis ora, cukup. Sing wis aku ora arep baleni. Kalau dia datang berbentuk batin, bentak. Cukup wis. Aku ora arep baleni sing wis.
Ada lagi? Monggo. Kalau kita dalam sikon tersebut, opo iki kepenak Mas? Iso temu atau dewe-dewe tanpa kita rancang. Tanpa kita rancang itu loh bisa tertata dengan sendirinya. Rapi, indah, ora enek sing elek. Kalau kita ada di posisi itu. Ya suwi-suwi kok jenengan males mikir iki males. Lah wong tanpa dipikir wis temoto kok dadak. Ada lagi? Siapa Mas? Monggo. Panjenengan wis apal ini ya? Sudah hafal ini? Nah, hafal. Ini penting banget. Ini bukti kalau kita itu sadar. Nah, buktinya kalau kita itu sadar diri, kita hafal ini. Selain ini, selebihnya kuwi urusan uripe jenengan. Engko uripe jenengan dhewe sing bergerak-bergerik. Namun hafal penyebutan patrap samadhi dari awal sampai akhir itu juga penting. Karena itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga penting, ya, perlu. Nah, itu jangan harus hafal itu ya. Iki patrap palunggu, patrap kunci, bacaan palunggu ini jenengan harus hafal. Sebutan-sebutannya itu tadi. Jangan cuma hafal bacaannya saja, tapi gak ngerti sebutannya. Nggih, oke. Cukup nggih. Kadangan kita malam ini cukup lah. Terima kasih tercerahkan kita.